Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Isya yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita sudah berada pada malam ke-15 dari bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan ibadah dan ketaatan kita mulai dari malam pertama sampai malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga semua ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kepada kita semua tentang pentingnya kita memperhatikan peningkatan iman kita, khususnya di bulan yang memang mendukung untuk itu. Ramadan adalah momentum yang sangat baik untuk kita membuktikan bahwasanya kita adalah orang-orang yang berharap keimanan kita meningkat semakin kuat. Dan mudah-mudahan dengan itu kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, jujur pengakuan imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sebelum kita menjelaskan tentang dalil atau hal-hal yang bisa membuat iman kita meningkat, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang apa sih iman itu, agar dia setepe. Iman menurut bahasa adalah at-tasdiq, pembenaran. Dan menurut istilah adalah membenarkan dengan lisan dan meyakini dengan hati, bukan sekedar diucapkan, tapi diyakini kebenarannya dengan hati. Wal a'malu bil arkan atau bil jawari. Dan apa yang dibenarkan itu selain diyakini juga diwujudkan dengan perbuatan, amalan anggota badan. Banyak sekali dalil
di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang iman itu fluktuatif, pasang surut, naik turun. Yang kata ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Ero tepe menrekno, atau bahasa orang dulu te, kadang naik dan kadang turun. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang menurun karena perbuatan maksiat. Maka pada tempatnya di Ramadan ini kita membuktikan iman kita semakin meningkat, karena lapangan atau tempat untuk kita melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar, yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa futihat abwabul jannah, terbuka pintu-pintu surga, terbuka lebar, sehingga kita bisa mewujudkan hal-hal yang bisa mengangkat dan meninggikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan bertambahnya ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak usah melihat bagaimana orang lain. Jangan kita melihat si fulan begini, si fulan begitu. Karena bisa jadi memang ukuran mereka bukan itu. Ukuran mereka untuk berRamadan ini bukan untuk meningkatkan imannya sampai pada taraf takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita berRamadan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah iman yang sesungguhnya, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi ila akhiril ayah, ya, di ujungnya dikatakan ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Namun perlu kita sadari bahwa di antara beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang iman itu dituntut untuk meningkat. Nah, sahabat korek na menceng pasti nok. Kalau dia tidak ke atas, dia pasti ke bawah. Tidak ada iman itu stagnan, tidak. Tidak ada yang jalan di tempat. Kodek na menre pasti nok. Nah, di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa difahami bahwa iman itu meningkat adalah perintah, seruan buat orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Toma tepat disuruh matepat. Maksudnya tingkatkan imanmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang beriman disuruh bertakwa, artinya disuruh meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini adalah
momentum yang paling baik untuk kita membuktikan itu, bahwa kita mau bukan sebagai orang yang beriman biasa-biasa saja. Kita mau bagaimana iman kita meningkat. Iman kita semakin kuat dengan melakukan berbagai macam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang iman itu bertambah dan berkurang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Jurjani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus, amma ziyadatuhu idza amilna as-salata was-siyama aw was-sawma fa ahsanna, wa nuqsanahu idza asayna wa lam na'mal as-salata was-sawm. Iman itu bertambah dan berkurang. Adapun penambahannya apabila kita melaksanakan salat atau puasa, maka kita sudah melakukan satu bentuk atau satu cara untuk memperbaiki. Kita sudah berbuat untuk meningkatkan iman, menambah keimanan. Dan adapun pengurangannya adalah apabila kita melakukan maksiat, meninggalkan salat dan puasa. Nah, ini penting untuk sebelum saya melanjutkan, bahwa ada beberapa saudara-saudari kita yang mengaku muslim, istilah yang sudah sering saya sampaikan, bahwa mengaku seleng macam itu ko dia asing tania seleng. Ketika mendapatkan perintah anjuran untuk puasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan mendapatkan bulan Ramadan, maka hendaklah dia puasa. Diperintahkan untuk puasa. Tapi bagaimana keadaan mereka? Sebahagian saudara-saudari kita yang mengaku Islam mendapatkan Ramadan, diberi kesempatan berRamadan, nadek nak puasa. Puasa si matu, dek nak sempaja. Ya mudah-mudahan dek buka pau-pau. Ya, tapi ini manimitai. Kita yang lihat di sekitaran kita, adakah yang begini? Kita bisa mengatakan bahwa Sinjai ini 99, sekian persen muslim, tapi ternyata masih ada yang ketika kita melihat, siang-siang kok bangga, yang istilah saya biasanya mengatakan bahwa musafir barangkali, ya, karena memang ada juga warung buka siang-siang, tapi mungkin ada tertulis khusus musafir. Masalahnya kita tidak bisa memastikan ini musafir atau munafik. Karena beda-beda tipis. Bahkan saya biasa menyampaikan, bahkan dengan berani, saya mengatakan begitu. Mengatakan bahwa munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih bagus, lebih baik. Munafik tapi saya berani mengatakan begitu, dibanding munafik sekarang.
khususnya salat, Pak. Munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila." Kalau dia mendirikan salat, dia mendirikan dengan bermalas-malasan. Kami nana pugauna elok medita di padana rupa tahu. Cuma mau diperlihatkan kepada orang. Dan tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Nah, makanya ada hadis ya. Orang munafik itu berat melakukan dua waktu salat ini, dua salat. Salat subuh dan salat isya. Kenapa? Di zaman Nabi dua waktu ini dek nasita tahu. Iga di olota, iga di munrita, iga di samping kiri kanan. Dan ada dalil menjelaskan itu. Seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa ada seorang bapak membagi uang di masjid. Lalu yang terima anaknya, pulang ke rumah anaknya bilang, "Pak, tadi di masjid saya dapat uang, ada yang kasih." Bapaknya bilang, "Wallahi ma anta urid." Beneng wis ngedek korekku. Maka dek naitai. Karena dia membagi habis isya. Lalu masalah ini dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lahu ma lahu walaka malak." Miliknya apa yang dia miliki itu. Apa yang kau kasih itu hak dia. Itu hak anakmu. Tidak usah diambil lagi. Dan bagimu apa yang kamu sudah berikan, meskipun anakmu yang terima, kau sudah dapat pahala. Tapi bukan masalah sedekah ini, Pak. Masalah bahwa bapak tidak tahu siapa yang dia kasih. Dek naitai. Nah, ini membuat orang munafik berat melakukan dua waktu salat ini. Maka dek nasita tahu. Nah, katana pugau sempajang, tetonga sempajang, yuraunan nas, elok medita di padana rupa tahu. Kodek nasita tahu, ngapain ke masjid? Ya. Untuk apa saya ke masjid kalau tidak ada juga yang lihat? Nah, ini yang membuat saya mengatakan bahwa orang munafik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih baik daripada orang munafik yang ada sekarang. Kalau di zaman Nabi dua waktu sempaja dek nalau di masjid. Kekoro mengaku selena kalimat sesuatu ni dek nalau di masjid. Masih berani mengatakan anak muslim. Tidak malu-malu mengatakan saya Islam. Ya meskipun perlu juga dikoreksi ya, bahwa tidak semua yang ke masjid itu sudah pasti masih membutuhkan penegasan. Tapi bukan ini yang ingin saya bahas, Pak. Bukan ini yang ingin saya jelaskan. Yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana supaya Ramadan ini membuat iman kita meningkat. Peningkatan iman di Ramadan ini sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Kenapa? Karena musuh bebuyutan kita yang sering menghalangi kita melakukan perbuatan baik, syaitan, itu terbelenggu. Uramanan diripku, disewuk mana. Meskipun memang ada yang mengatakan bahwa setan dari bangsa jin saja yang terikat. Yang dari bangsa jun tetap. Mohon maaf kalau ada yang namanya jun. Tapi kalau dari ya biasa sinetron jin dan jun, ya ada yang tidak kelihatan, ada yang kelihatan. Ini yang tidak kelihatan ini yang terikat. Tapi yang nampak, setan malinoe, ya tetap mutoiha, tetap menggoda. Dan ini yang nanti kita akan sampaikan bahwa ini biasa menjadi penghalang, ya penghalang. Nah, saya masuk pada inti yang ingin saya sampaikan, bahwa
Apa yang membuat seseorang susah untuk meningkatkan imannya? Dengan melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua faktor penyebab. Yang pertama adalah faktor internal, dari dalam diri sendiri. Penyebabnya ada pada diri sendiri. Dan ini banyak. Ya, kalau saya ingin jelaskan semua sampai jam 9 juga tidak selesai. Sementara lutut saya sudah gemetaran ini. Yang pertama, penyebab internal yang menghalangi kita melakukan perbuatan yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-jahlu. Kurangnya pengetahuan. Saya tidak berani mengatakan jahil dengan bahasa yang kasar. BODOH, apalagi TOLOL, ya, karena jahil dengan safih, sufaha itu mirip-mirip. Tapi salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan. Kenapa orang tidak melaksanakan sholat fardu secara berjamaah? Mungkin karena pengetahuannya tentang keutamaan sholat berjamaah belum sampai. Dek pun iseng, belum tahu apa keutamaan sholat berjamaah. Ya, kalau kita semua yang hadir di sini, insya Allah sudah tahu keutamaannya lewat sholat berjamaah. Ada 23 kali kesempatan sehari semalam kita menggugurkan dosa-dosa. Dengan mengucapkan Rabbana lakal hamd ketika imam menyebutkan Sami Allahu liman hamidah, dengan mengucapkan amin ketika imam mengucapkan amin, menggugurkan dosa-dosa. Mungkin mereka belum tahu bahwa ketika kita bersuci di rumah kemudian jalan menuju masjid, tidak ada yang menghalangi kita atau tidak ada yang mengharuskan kita ke masjid kecuali saat mau sholat berjamaah. Maka langkah kaki kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan langkah berikutnya menggugurkan dosa-dosa. Nah, oleh dek pernah narapi kira pak disengena. Jadi penghalang yang pertama dari dalam diri kita sendiri adalah karena kita belum tahu. Yang kedua, koneisen ni balik. Nah, dekmu pun aku gauki. Barangkali penyebabnya adalah al-ghaflah, lalai, kelalaian. Naisa makada keutamaannya sholat berjamaah, keutamaannya berjalan menuju masjid, keutamaannya berudu, ya. Semuanya mendatangkan kebaikan, dan itu semua adalah hal-hal yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Lalai. Yang ketiga, yang terakhir adalah karena kemilau dunia. Kemilau dunia. Karena tertipu oleh iming-iming dunia. Yang biasa saya sampaikan di sini adalah saudara-saudara kita yang ada di pasar. Masjid Nurut Tijarah ini berhadapan dengan tempat jualan, dagang dan sebagainya. Yang ketika di azan, ya, masih sangat kurang yang mengatakan on rokodolo kulo di masjid. Ya, atau tutup kita kowe talomanan di masjid. Ya, kita mau dapatkan berkah Ramadan, kita mau mendapatkan maghfirah Ramadan, kita mau mendapatkan rahmat Ramadan. Yang ada adalah rokok dulu. Kalau di masjid lisu pak napakulau. Padahal semua juga mau dapat surga.
Tapi yang banyak adalah naiseng keutamaanna sempaja bere jamae. Dia bukan termasuk orang yang lalai, tapi ada yang terbetik dalam hatinya, di pikirannya. Lawaman nak nang keilangganangi. Ya. Ini yang sering saya sampaikan ini. Lawamang nangka lari kilangganannya lecek toko. Itu iming-iming dunia. Akhirnya tidak jadi padahal naisek keutamaan. Engkau pak disengena. Detona termasuk tau lalai. Cuma karena menginginkan keuntungan. Ya, kalau ini lepas, masya Allah. Ya. Sehingga tidak jadi berangkat, tidak jadi ke masjid, hanya berharap keuntungan yang sedikit itu. Nah iya magae, dek tona nalau di masjid, dek toi gaga pengeli, rugi lino, rugi akhirat. Ya. Mapo pak sang, ya. Setange, mau nih di seo jarina tepuk tangan setan. Nah, kemudian jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, dari luar. Dari luar. Jadi kalau dalam diri kita, penyebabnya tadi saya hanya menyebutkan 3, ya. Kurangnya pengetahuan, lalai, dan tergiur dengan silau dunia, kemilau dunia. Nah, yang dari luar adalah, dan ini kita bersyukur di Ramadan ini setan terbelenggu, ya. Nah ini faktor eksternal yang menghalangi kita berbuat baik, itu adalah syaitan. Jadi segala bentuk yang menghalangi kita berbuat baik itu syaitan. Dan ini bisa berwujud istri, bisa berwujud suami, bisa berwujud anak. Contoh, suami mau bersedekah di Ramadan, pahala sedekah luar biasa. Pak, ngerang ki. Kebutuhan banyak, lah itu melepe. Ya, tahu ya mau 47 na keluarga dek najaji. Ya, padahal naiseng, ya. Pengetahuannya tentang sedekah luar biasa. Dia juga tidak termasuk orang lalai, tapi dihalangi oleh setan yang malinoe, yang berbentuk istri. Nah, begitu juga sebalik. Si istri dengan pengetahuannya bahwa memberi buka puasa luar biasa, pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Maka dia ingin memberikan buka puasa yang istimewa. Bapak bilang, biasain mah. Namanya gamua itu, ya. Si agak si kalompo. Mai gamua itu tinggi. Akhirnya tidak jadi. Ya, tidak jadi. Bapak ibunya mau, anaknya lagi, Pak. Jangan banyak pengeluaran sekarang nih. Saya mau bayar uang semester. Hari ngerang, oh, dek sinajaji. Semuanya bisa jadi penghalang. Bahkan ini pun bisa jadi penghalang. HP. Di beberapa masjid saya biasa memperhatikan. Mudah-mudahan di Masjid Nurul Tijarah tidak. Bahwa kita biasa melihat ya, di emperan masjid itu, di sekitaran masjid.
banyak anak-anak muda, remaja pegang HP, ya, duduk menunggu imam datang. Ya, bahkan terkadang elok ni mak bereselan napa metama. Ya, agak nak kata ni HP. Sibuk nadita. Ini termasuk setan ini. Kenapa tidak langsung masuk? Padahal izinnya barangkali di toko, kalau di masjid. Ya, saya mau ke masjid. Ya, padahal di masjid tinggal di belakang. Di luar main HP, game online. Ya. Sehingga jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini faktor eksternal. Ya. Setan yang menghalangi kita melakukan kebaikan, padahal kita tahu bahwa kebaikan itu mengangkat iman kita, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang kedua, faktor eksternal yang kedua adalah teman yang buruk, sahabat yang tidak baik. Yang terkadang kita sudah bersegera ke masjid, saleh kali sedita. Ya, elok tu korokai matama surga. Coba, bisa dibayangkan ya, orang yang baru sadar mau hijrah, ya hijrah di Ramadan, saya ingin membuktikan bahwa saya ingin beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman tidak berharap itu, ya. Karena dia tidak tahu, sehingga menghalangi orang berbuat kebaikan. Nah, makanya perlu juga untuk kita perhatikan dengan siapa kita bergaul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Ya, seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya, temannya. Falyanzur, maka hendaklah dia memperhatikan man yukhalilu, siapa yang dia temani, ya, siapa yang dia jadikan sahabat. Carilah sahabat yang mengantar kita ke surga. Carilah sahabat yang bisa membawa kita kepada melakukan kebaikan. Jangan justru mengajak kita kepada keburukan. Yang terkadang kita lebih mendahulukan itu. Meskipun kita tahu bahwa ajakannya adalah ajakan yang tidak benar. Ajakannya menjauhkan kita kepada peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan dalih, kodek pulau nawelaika, saya pasti ditinggal. Kodek nagagasiloku pada roh manrasana. Terkadang ini biasa sekali terjadi. Kita susah melepaskan teman, padahal kita tahu bahwa dia adalah orang yang tidak baik. Perhitungannya apa? Keuntungan duniawi. Keuntungan duniawi. Saya tidak mengatakan jangan bergaul, tidak. Tapi upayakan bagaimana supaya kita yang mewarnai mereka, jangan kita terwarnai. Kita yang ajak mereka, ya. Kalau kita mau ke masjid, dia bilang, tunggu dulu, mai tamu pak. Tidak, bersegera kita ke masjid, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan lewat salat berjamaah itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperturutkan hawa nafsu. Ya. Memperturutkan hawa nafsu ini, ya, terkadang ketika kita memulai sesuatu, hawa nafsu kita sebenarnya cenderung kepada kebaikan. Tapi ada teman, ya, yang hawa nafsunya masih
tujuannya duniawi. Sehingga itu yang lebih dominan, membuat kita tertarik melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa menggerus keimanan kita, bukan justru meningkat. Nah, kalau di Ramadan ini, bahwa masalah yang pertama dari faktor eksternal, setan terbelenggu, lalu kita tidak bisa berbuat banyak untuk membuktikan peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkurang karena melakukan maksiat. Lalu kita masih mengikuti ya orang-orang yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kalau di Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan segala bentuk kebaikan, lalu kita tidak meraih itu, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan sesuatu yang buruk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sebab seperti yang saya sebutkan, sampaikan sebelum Ramadan tiba, ya, sebelum Ramadan tiba, bahwa kematian harus selalu ada di ingatan kita. Ya. Jangan sampai kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat, lalu kita tidak berbuat, ternyata ini adalah Ramadan terakhir. Ya mungkin kita tidak atau jarang mendengar lagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun diumumkan, tapi ya, ada yang kita saksikan, ada yang kita lihat dengan mata kepala kita. Beberapa hari yang lalu saya dalam perjalanan menuju ke masjid untuk ceramah, hampir di ujung Jenderal Sudirman ada bendera putih. Saya pulang lewat Persatuan Raya, di tengah Persatuan Raya ada bendera putih. Ya. Artinya ada yang berpulang ke rahmatullah di Ramadan ini, yang mungkin berharap mendapatkan Ramadan tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah idi nawere menemuki Allah taala sampai pada malam ke-15. Semoga kita bisa mengupayakan agar peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah kita bisa raih, sebab setan adalah musuh bebuyutan kita, terbelenggu, tidak bisa berbuat banyak dan tidak banyak bisa berbuat. Maka di sini juga perlu kita tingkatkan, yakinkan bahwa innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuhmu, setan yang berbentuk yang tidak nampak dan setan yang berbentuk yang nampak. Ya. Semuanya adalah lawan kita, musuh kita. Jadikan dia musuh dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada taraf takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kita akan duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.